Buat apa memperkaya diri sendiri? Kalau kau cari dunia, ya pastilah tidak dapat. Tapi kalau kau cari akhirat, pastilah dapat. Sudah dapat, pastilah kekal selamanya. Kalau kau kejar akhirat, dunia mengejarmu tanpa capek-capek berpikir menguras otak. Itu gunanya otak udah untuk kebaikan, mandang orang baik-baik, untuk melaksanakan ajaran Allah, jauhkan larangan Allah, begitu aja. Mau bagaimana lagi orang hidup udah, orang hidup mau bagaimana lagi? Itu sekarang dunia dikejar mati-matian, sudah dapat semua. Sampai umur berapa tahun kamu bisa menikmati kekayaan di dunia ini? Sampai umur berapa tahun saya mau tanya? Di bawah mati? Kan enggak. Itu maka itu apa? Bola dunia saja berputar. Nyong, sedekah. Itu. Ini mohon maaf ya. Saya ajarin ini bukan berarti Bapak itu meminta disedekahkan atau gimana, mohon maaf. Kalau saya udah ada yang nanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pakai logika berkata, sombong Pak Jaja. Begitu. Iya pasti Pak. Sombong, bentar-bentar Allah, kan begitu. Ya sekarang kalau kita nggak bentar-bentar bawa nama Allah, mau bawa nama siapa? Kita diciptain sama siapa? Kan begitu. Kita dinyatakan, diciptakan, dijadikan sama Allah. Ibu bapak hanya perantara. Iya. Kan begitu. Benar nggak? Itu. Jadi mau bagaimana lagi? Udah, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan itu karena Allah sudah menetapkan. Kita harus ridho apa yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Begitu. Untuk rahasia Bapak bisa seperti ini itu gimana ya Pak? Bisa dijelaskan sedikit. Ini ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Dihisap nggak kenapa-napa, nggak dihisap nggak kenapa-napa. Iya. Begitu kan? Iya. Gimana? Ya, bisa dijelaskan Bapak tuh seperti ini tuh karena diajarkan oleh siapa gitu? Bisa seperti ini. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah. Dididik oleh Allah karena saya sudah kenyang digampar terus sama keadaan. Ditabokin terus saya sama keadaan. Ditempelengin terus sama keadaan. Gitu. Tapi saya tetap apa? Ya, wes lah. Sudah Allah yang nentukan seperti ini, mau bagaimana lagi? Saya cuma bisa bersyukur. Ambil uduk, sholat hajat 2 rakaat, jidat pentokin ke bawah. Allahu Akbar. Begitu aja. Orang mau bilang apa, orang mau nyakini bagaimana, bodoh amat. Sebab dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Ampuni orang itu. Udah, jangan dibikin dendam. Jatuhnya apa? Busuk hati. Sujon. Betul. Kita benci sama orang itu, sama juga kita benci dengan ciptaan Allah, dengan apa perbuatan Allah. Kan begitu. Ya sudah, biar aja. Mau apa lagi? Yang penting kita usaha yang benar diiringi dengan ibadah. Tuh, buat nanam, tabur tuai. Engkau menabur yang baik, pastilah kau akan dapatkan yang baik. Tapi ada juga kau menabur yang baik, kau mendapatkan yang tidak baik. Kok begitu Pak? Kok bisa menabur yang baik, kita menuainya tidak baik, mendapatkannya yang tidak baik nih. Padahal kita udah baik nih, ya kan, sama si A. Ya kan, ini contoh aja, contoh. Iya, kita sudah menanam kebaikan, kok dapatnya tidak baik. Aduh, itu bukan mendapatkan, kita udah nanam yang baik, bukan mendapatkan yang tidak baik seperti itu. Yang menurut matamu itu, menurut batinmu tidak baik, sesungguhnya itu baik. Kenapa? Orang itu dipakai sama Allah untuk menaikkan derajatmu. Orang bilang ujian.
Orang itu yang sudah kita beri kebaikan, dia membalas dengan keburukan, sesungguhnya bukan orang itu yang berbuat. Itu petunjuk Allah. Untuk apa? Menaikkan derajat kita. Yang manusia bilang apa? Itu ujian. Tuh. Tapi kalau saya bilang nggak ada ujian, itu tanda kasih sayang Allah sama kita. Itu tanda Allah berbicara sama kita. Tuh. Makanya saya bilang, udah deh kagak usah sujon. Nujon aja. Ini maaf walaupun saya baru di Muslim ya. Iya. Maaf walaupun saya baru di Nggak Muslim. apa-apa. Bukan Biar saya. penonton juga pada lihat semua ya gimana Iya, keadaan. Bukannya saya sok benar, Iya. bukannya saya menggurui, bukannya saya sok tahu. Karena saya dari orang goblok, saya nggak ngerti apa-apa itu. Jadi ya saya ngomong ya asal ngomong aja, cuman ngomong kok repot. Kita no setting ini ya, kita apa adanya berbicara Memang ini. adanya begini. Iya betul. Nanti bisa Pak Roy bisa apa namanya kalau di sorot-sorot itu tuh bebek saya, ya kan, bebek yang Allah titipkan sama saya ini, ya kan. Ini kita kan apa sih namanya ini, berbicara memang di kandang bebek. Iya betul. Memang di balai apa ini tempat tidur tua yang nggak kepake udah lama, dari yang dikebuin, disarang gonggoin. Ini sama bapak ya dirapihin ya. Rapihin aja ini sedikit ini. Iya, kan jadi bermanfaat. Iya. Jadi kita bisa duduk di sini ngobrol sambil lihat bebek ya. Sambil lihat bebek. Iya betul. Kita ngobrol santai sambil lihat bebek. Ya mohon maaf, ya kan tempatnya kayak begini, begitu. Yang kau pandang, jangan kau tertipu dengan pandangan yang kau pandang. Iya betul. Yang kau pandang buruk, sesungguhnya itu yang kau pandang itu baik. Betul Pak, betul. Kan setan bisikin, buruk tidak baik. Iya, kita bikin itu setan pensiun. Kita bikin tuh setan, biarin pensiun tuh setan. Kan begitu. Setan juga nguji kita atas izin Allah. Dia juga dulu penghuni surga. Karena tidak mau bersujud kepada tanah, dia berjanji kepada Allah untuk menguji semua hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Pak, betul. Itu, ini mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Iya. Sebab saya belum lama di Muslim ini, itu. Saya belum lama. Ya jadi begitu saya bicara kalau jadi tempat yang seperti ini. Orang-orang mau jalan-jalan ke taman safari, ke dunia fantasi, melihat hewan-hewan bersih, tempatnya enak, begitu kan. Di sini pun begitu, anggap aja ini kan Taman safari. kebun binatang. Iya. Anggap aja ini kan hewan juga kan. Iya Di taman betul. safari apa? Hewan Hewan. juga. Itu taman safari juga kita doakan biar berkah, biar banyak pengunjungnya, kan begitu. Di Ancol dunia fantasi biar berkah, biar banyak pengunjungnya. Kebun binatang yang di mana tuh di Jakarta tuh apa namanya itu, daerah mana, aduh saya mah di situ bukan Pasar Rebo, apa ya, kalau yang saya nggak tahu lah, mungkin penonton kita tahu di mana itu kebun binatang itu, ya kan, biar berkah, pengusahanya biar sukses, kan begitu, biar ramai pengunjungnya. Ini masukan dari Bapak Iya. Jajanya nih, saudara-saudara, bisa dicontoh seperti ini ya. Jadi kita kalau beternak itu tidak boleh hitung-hitungan dengan pakan, karena Allah aja tidak hitung-hitungan dengan makhluknya semua. Ya Pak Jaya. Saya perjelas, Allah saja tidak pernah menghitung-hitung makan untuk hambanya. Sebab hitungan Allah itu bukan 1 tambah 1 2, bisa 1000, bisa 0, bisa 1, ya bisa juga 2, bisa juga ribuan triliunan atau apa. Tapi saya ada senangnya di Solo ini. Waktu saya ulang,
waktu saya mau berangkat dari Cibenung itu Bekasi, ya, ya Allah saya berdoa, saya pengen punya rumah yang gede. Mau doa dari sana nih, Oh, mau ke sini. saya pengen punya rumah yang besar. Saya pengen, maksudnya titipan gitu, Iya. kalau nitipin saya pengen punya rumah yang besar. Nah di belakang rumahnya saya pengen punya peliharaan bebek. Ternyata Allah lebih, bukan bebek aja, entok pun Allah Ada. kasih, kan begitu. Subhanallah ya. Cuma dinosaurus doang ini karena udah liwat masa purbakala itu kan. Allah kasih tuh, dijabah, walaupun dengan ya keadaan yang beginilah, terbalik lagi. Ya kita ridho aja atas ketetapan yang Allah berikan. Adanya ini begini, saya merasa ini bukan punya saya, punya Allah, yang Allah titipkan kepada saya. Ini tanggung jawab lagi. Itu yang seperti saya bilang tadi, yatim piatu, kaum duafa, janda miskin. Gitu. Sebelum dia telepon ke saya, sebelum mereka minta, gitu ya, kita harus punya rasa ibadah jadi manusia. Nyoh kan gitu. Kita punya kaya raya. Oh kalau bersedekah nanti kalau sudah kaya raya. Oh kalau belum kaya raya udah mati. Iya, betul. Bagaimana? Kan begitu. Kaya raya kau bersedekah itu wajar. Tapi kalau dalam titik rendah, titik 0, titik 1, titik 2, tidak bersedekah. Nah itu. Opo iso? Yo iso. Lo caranya bagaimana? Ya pakai cara Allah. Mau sombong, betul-betul ngomongnya Allah. Pakai cara Allah. Ya kan? Biar orang mau bilang sombong, mau bilang apa, mau bagaimana, kita maklumi. Itu aja. Orang yang sudah dipilih Allah tidak bisa lari. Dan Allah tidak pernah pilih-pilih orang yang harus yang begini, harus yang begitu, harus yang begini, harus yang begitu, untuk ditetapkan ridhoannya. Kan begitu. Betul. Nah itu intinya kita gimana? Yang kaya bisa dibalikan, dijatuhkan. Yang termiskin bisa dinaikkan, dikaya rayakan, dijayakan, dicukupilah istilahnya begitu. Yang begitu. Makanya hati-hati. Dalam keadaan kita titik 0, itu Allah sayang sama kamu. Dalam kita keadaan di titik tertinggi, Allah juga sayang sama kamu. Itu pokoknya pandangan ke Nabi kita Muhammad SAW baik, jangan sujud. Pandangan kita kepada seluruh Nabi baik, jangan sujud. Pandangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik, jangan sujud. Jadi hidupmu enak. Tuh. Ya kan? Iya, bedanya begini, bebek entok kita kasih uang 100.000, mau nggak dia? Enggak. Dipaksa bagaimana juga nggak mau. Iya. Kita kasih pur, mau nggak dia? Mau. Kita kasih dedek, mau nggak dia? Mau. Hidupnya cuma untuk makan. Iya. Tahu dia untuk calon panci sama kuali? Enggak. Atau calon bakaran, kan nggak tahu. Itu sama kita juga, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kapan ajal kita tiba, kapan detik berapa kita dilahirkan, nggak tahu. Begitu juga berkat ilahi yang telah diberikan kepada kita. Kita nggak tahu jam berapa, detik berapa, tanggal berapa, tahun berapa, hari apa kita lagi ngapain. Kita nggak tahu Allah mau kasih tuh detiknya keberapa. Itu. Iya, kerjaan kita apa? Ya udah, saya mau begini aja setiap malam, setiap hari. Yang saja atau di dalam hati, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu aja. Bersalawat aja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Udah begitu aja. Mau ngapain lagi? Subuh, sebelum subuh, sholat
sholat sunnah, tahu? Iya. Sholat sunnah fajar tahu? Sunnah fajar sebelum melaksanakan sholat Oh, iya, subuh. benar. Sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah itu baru bertasbih. Jangan lebih, jangan kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah illazim astagfirullah al-azim. Itu ada itu. Saya tahu itu. Kenapa? Nah, saya juga punya yang saya kagumi juga ada itu Habib Novel Alidrus yang di Pasar Kliwon, Majelis Ar-Rodok itu. Dia begitu mengajarkan yang baik. Ojo mikir, ojo mikir. Sampainya saya di Muslim, ya Allah pakai perantara Habib Novel Alidrus. Dengan dari mana? Saya lihat dari layar HP, YouTube ya, tayangan itu. Saya lihat itu Majelis Ar-Rodok, gitu kan. Itu mereka Solo. Aja udah ketemu belum? Kalau menurut dunia, tapi saya udah ketemu bagaimana? Beliau Habib orang baik, mengajarkan yang baik. Saya menerima insya Allah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya terima dengan baik. Gitu. Oh jauh-jauh ke Solo udah ketemu Habib Novel. Nah, kenapa? Allah pakai rencananya mungkin begitu. Ya kan, Habib juga mungkin sibuk. Kita tidak bisa menghendaki segala keinginan kita. Semua Allah yang menghendaki. Itu harus bisa begitu. Bukannya nggak ketemu, belum waktunya Allah tetapkan. Itu aja udah. Nggak usah pusing-pusing. Nggak tahu harus kemana. Saya bawa anak istri, numpang dari masjid ke masjid, sampai balik lagi ke terminal Tirtonadi. Mau ke Jakarta, mau ke rumah siapa? Di Solo juga saya ke rumah siapa? Orang Habibnya nggak bisa diketemukan, kan gitu. Habibnya nggak bisa ketemukan, kita terus harus maksa-maksa, nggak bisa maksa-maksa. Allah sudah berkehendaknya begitu. Ternyata dengan perantaranya saya mau ketemu Habib Novel Alidrus, saya ketemu Habib Nuh Al-Hadad, sama ketemu lagi Habib Lutfi Munsahela yang di Solo ini. Sampai akhirnya saya jadi nyangkut di Solo nih, nyangkut gitu. Menetaplah istilahnya sama anak istri. Sampai di kontrakan rumah sama Ibu Hajah Umi siapa itu ya, yang dari Surabaya, ditetapkan rumah ini, dikontrakin saya. Itu terjabah, pengen rumah yang gede. Ya Allah, belakang rumahnya ada kandang bebek ini. Rumahnya gede betul. Terjabah ya. Alhamdulillah. Terjabah, dikontrak. Bebek ya dilaksanakan. Ditolong juga sih oleh Mualaf Center Solo. Itu tolong juga oleh Bu Catherine. Perantara-perantara Allah banyak lah pokoknya. Itu ya gimana ya, udah alhamdulillah dapat nyok. Kalau untuk saya raup sendiri, saya pentingkan kebutuhan saya sendiri, kebutuhan anak istri saya, saya nggak sampai begini Pak. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang harus nyok, yatim piatu, janda miskin, kaum duafa, nyok. Begitu. Itu saya dikasih orang, misalnya, ini, ya, ojo. Udah ambil. Terserah orang mau berpikir saya pakai atau apa. Buktinya ada kok itu. Apalagi anak-anak kecil saya senang bener kan itu kan. Nyok. Nggak ada uang pun saya berani ngutang. Ada uang pun. Pada Heri yang di Cemani yang deket PT dan Liris. Oh iya. Pade Bude boleh tanya. Bukannya saya riak, tidak. Itu kan. Anak-anak ini kalau makan es krim senang. Iya betul. Kita menyenangkan hati orang, maka kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Betul nggak? Betul. Itu. Pade ngutang ya.
ambil dulu bahasanya gitu, bahasa halusnya. Tadi ambil dulu ya. Apa? Es krim. Pinten? Bahasa Jawanya berapa? Gitu. Saya nggak tahu berapa bungkus gitu es krim. Pokoknya 100.000. Udah. Oh itu Dapat mengutang untuk ngasih ke anak-anak ya? Senang hati saya. Kalau ditanya, bapak ini bodoh, udah nggak punya aja, ngapain mesti ngutang-ngutang bela-belain untuk orang-orang. Ketahuan anak istrimu susah, dirimu susah, ngapain kamu ngutang-ngutang untuk bela-belain orang? Logika. Iya, Logika. Tapi Allah tidak mengajarkan begitu, ya kan? Allah tidak mengajarkan itu. Alhasil apa? Mengutang hari ini tidak perlu beberapa jam, Allah kirimkan malaikatnya melalui perantara manusia untuk membayarnya. Kita tidak tahu dari arah yang mana, yang kita tahu hanya Allah. Udah. Anak-anak itu senang makan es krim, saya pun itu senang melihatnya. Udah. Itu apa lagi? Dapat. Bagikan tetangga kanan kiri depan belakang. Imani dulu dalam sholatmu. Jangan kau sholat bayangannya, wah bentar lagi mau ada transaksi ini, wah bentar lagi mau beli ini, wah ini ada masalah seperti ini, wah repot begitu. Sebelum sholat imani dulu, baru sholat. Kusuk. Itu. Kau Islam sudah kafah belum? Kau Islam atau muslim atau mukmin? Itu kafah belum? Itu Islam yang sesungguhnya. Islam itu mudah, enak, tapi jangan seenaknya dalam Islam. Itu hargailah Nabi kita Muhammad SAW yang sudah memperjuangkan keislaman ini. Kan begitu, hargailah dia. Teruslah bersalawat kepada nabi-nabi pun. Itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ini semua. Itu udah ditanggung. Tapi ini Pak, kita untuk setiap harinya ngeliput Bapak tidak apa-apa ya ini? Nggak apa-apa, kita semua saudara kok. Kita semua saudara itu. Nggak apa-apa, mau main ke sini, mau ngeliput, ngelipet, ngelaput itu apa segala macam terserah kalau saya. Tapi mohon maaf, rumahnya seperti ini. Kalau tidak, mohon maaf kalau tidak nyaman. Ini orang-orang ngobrol di restoran mewah atau di mana ya, kita di kandang bebek ya. Itu ya, kita apa adanya aja Pak. Iya betul, jadi begitu. Saya senang banget. Ini kan termasuk ibadah kita begini. Berbagi ilmu ya. Bukan ilmu. Bukan. Maaf saya bilang bukan ilmu. Ini maaf, bukan saya menggurui ya. Bukan saya sok tahu, bukan saya menggurui ya. Kita mau menuntut ilmu atau mau menuntut akhlak. Ini percuma berilmu kalau tidak berakhlak. Ilmu di bawah akhlak, di bawahnya akhlak. Ilmu itu di bawahnya akhlak. Itu berakhlaklah engkau seperti Rasulullah. Berakhlaklah engkau seperti ajaran Allah. Jauhkan larangan Allah, taati perintah Allah. Udah begitu. Bukan kita sini berbagi ilmu, itu kita beribadah, itu berbagi akhlak, itu akhlak yang baik. Kamu contohnya sarjana, ya kan, ilmu kan, menuntut ilmu. Tapi apakah kamu dari ilmu itu kamu bisa berakhlak? Jadi contoh berakhlak di jalan. Ya, bukan di jalan tol atau di jalan raya yang gede. Itu pun kalau kita lagi berhenti di jalan raya yang besar, ada kakek tua, ada nenek tua, ya, ada anak kecil atau sama siapapun, ya kan? Yang kita lihat lebih tua, yang kakek tua nenek, ambil tangannya, cium tangan. Gitu. Assalamualaikum Mbak, assalamualaikum Pak D, assalamualaikum Bude. Itu. Silakanlah Anda boleh pintar bicara, tapi akhlakmu patokannya di akhlak. Silakan Anda boleh pintar bicara, tapi yang saya tanyakan, apakah akhlakmu
sudah kau terapkan di dalam lubuk batinmu, kalau akhlakmu, moralmu yang baik sudah kau tetapkan di dalam lubuk batin hatimu, ya, nah, kau akan memandang seluruh orang baik. Itu. Jadi jangan pintar bicara tapi aslinya beda, kan begitu. Iya. Itu aja. Kalau saya bangga, ya saya begini adanya begini. Anda datang ke sini, Pak Roy datang ke sini, ya saya begini aja udah. Itu nggak perlu saya mau harus pakai begini dulu begitu dulu biar kelihatan rapi. Nggak usah. Emang udah adanya begini, Allah udah begini, ya udah. Mati pun saya nggak pakai ini, ya kan? Iya betul Pak. Hanya pakai kain kafan sudah. Mati pun tidak tahu mau dikubur di mana. Hidup pun saya waktu dilahirkan ya saya nggak tahu dilahirkan di mana. Itu kan hanya kata orang tua, di bidan ini, di rumah sakit ini, kan begitu. Sekarang saya tanya, Pak Roy tahu lahirnya di mana? Saya enggak. Pribadi tahu nggak lahirnya di mana? Di Bukan rumah. karena orang tua kasih tahu. Nggak tahu lah. Nah, sekarang orang tua udah kasih tahu lahirnya di sini, jam segini hari ini. Yakin nggak itu lahirnya hari itu jam segini, menit segini? Kan nggak tahu katanya. Iya, katanya. Itu. Jadi nggak usah kita korek-korek pemikiran Allah. Pokoknya kita nggak usah mikir lah, sebab kita sudah ada yang mikirin. Udah, itu aja. Ngopi Pak. cuma satu ini, maaf ini. Iya, Pak. Kan saya bilang, kalau di sini mau nyeduh kopi silakan, monggo nyeduh kopi. Hah? Mau potong bebek, monggo. Jadi, itu. Tapi potongnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kan lebih enak. Bukan saya so suci, itu karena saya manusia yang banyak dosa, itu manusia yang paling terburuk, manusia yang paling tersalah. Saya melihat semua terbaik, semua terbenar, sudah itu. Jadi nikmat begitu. Yang saya cari, yang saya kejar, yang saya tanamkan ketulusan untuk menuju apa? Ketulusan untuk menuju Kebenaran. kebaikan. Kebaikan. Kalau kita bicara kebenaran, ya Banyak yang akan benar. hancur. Iya. Karena banyak orang yang merasa benar. Itu. Betul, Pak. Tapi kalau kita bicara ketulusan, itu. Apakah orang itu sudah tulus? Itu. Kalau kita bicara kebenaran, banyak orang yang merasa benar. Akhirnya membenar-benarkan yang tidak benar. Kan begitu. Kalau saya dari ketulusan untuk menuju kebaikan. Itu kalau sudah baik pasti tulus, kalau sudah tulus pasti baik. Nggak suka Pak, tahu dari mana? Makanya jangan suzon, husnuzon, harusnya begitu. Apalagi? Oke Pak, kita sambung besok ya. Iya Sekarang boleh. Sudah malam ya. Boleh. Oke teman-teman ya, informasi dari Ya. Pak Rajanya hanya sekian.